tatanan global mungkin sedang berubah. Dalam macam bentuk investasi, itu selalu ada up and down, selalu ada naik atau turun. Ketika kita melihat bisnis kita tidak sesuai dengan kondisi sekarang, apakah perlu banding setir, Pak Sujoko? Oke, barangkali ada pertanyaan ini, contoh dari teman-teman. Oke, ya Pak Sujoko. Ini ada pertanyaan Pak Sujoko. Cuma pertanyaan ini sebenarnya mirip konsultasi mungkin ya. Saya bacakan pertanyaannya ini. Untuk new normal ini, banyak pemerintah di dunia ini sekarang cetak uang untuk stimulus roda ekonominya. Otomatis, ya ini mungkin Amerika juga isunya juga nyetak uang katanya ya. Otomatis hal ini membuat inflasi nilai mata uang, hal ini juga terjadi di Indonesia. Apakah kebijakan kita untuk investasi memegang rupiah kurang tepat? Lebih tepat investasi aset seperti emas atau Bitcoin yang nilainya selalu naik karena semakin waktu semakin langka? Nah, mungkin itu Pak Joko. Dalam macam bentuk investasi, itu selalu ada up and down, selalu ada naik atau turun. Ada saat-saat di mana kita itu memegang sesuatu itu menjadi dalam tanda kutip menguntungkan. Ada saat-saat di mana segala sesuatu itu menjadi merugikan. Oke. Dalam mengambil putusan berinvestasi, kita juga perlu memiliki mindfulness. Kita mendengar satu kabar, oh ini sahamnya PT X, ini ada kabar akan ada take over dan kemungkinan nilainya naik. Oke, kita beli. Nah, sebelum kita mengambil keputusan untuk beli, kita perlu menyadari dulu apa yang muncul dalam pikiran kita. Apakah kita menyadari segala macam konsekuensinya, ataukah karena kita seolah-olah diburu oleh waktu. Makin cepat kita berinvestasi makin baik, tapi kita gagal melihat gambar yang lebih besarnya. Apa yang kita lakukan tadi pada waktu latihan meditasi? Dari nafas, kemudian ke suara, itu juga latihan untuk mengambil keputusan dengan lebih mindful. Saat kita memperhatikan nafas, suara menjadi background. Saat kita memperhatikan suara, nafas menjadi background. Saat kita memperhatikan perasaan, sensasi yang muncul dari kulit kita, indera kulit kita, yang lainnya yang jadi background. Terkait dengan investasi ini, apa yang menjadi konsentrasi utama dan apa yang menjadi background? Kita harus bisa menyadari dulu. Kalau yang menjadi perhatian utama itu adalah nafsu kita, maka kita gagal untuk memperhatikan rasionalitas kita. Saat kita bisa mengalihkan perhatian dari nafsu kita, nafsu untuk menjual atau nafsu untuk membeli, kita alihkan ke rasionalitas kita, maka itulah yang akan menjadi dasar yang utama. Jadi ini adalah sebuah pemilihan. Apa yang penting, jangan sampai kita dikuasai oleh kepanikan, kekhawatiran, atau ketakutan. Nah, saya sendiri, kalau kembali ya, saya akan mencoba untuk melihat bahwa tatanan global mungkin sedang berubah, termasuk juga pentingnya mata uang sebagai bentuk investasi. Sejak kita meninggalkan era emas, masuk ke era mata uang bukan lagi menjadi nilai tukar, alat tukar, tapi juga menjadi komoditas. Dan ini mengaburkan fungsi-fungsi dan membuat banyak kekacauan dan menjadikan banyak negara secara politik itu bisa disetir oleh kepentingan kekuatan negara lain yang lebih besar.
dengan cara menggoncang nilai tukar. Nampaknya tidak lama lagi kita akan masuk sebuah era, yaitu era mata uang digital. China sudah memulai. Mata uang digital ini akan mengembalikan fungsi mata uang kembali menjadi nilai tukar. Berarti kalau gitu, kekuatan sebuah uang bukan lagi pada perdagangan uang itu sendiri, tapi mungkin ada pada kekuatan fundamental ekonomi, mungkin ada pada emas, atau mungkin bentuk-bentuk yang lain yang sekarang kita masih samar-samar melihatnya. Amati saja, sebelum mengambil keputusan, pastikan bahwa kita tidak mengambil keputusan karena nafsu jangka pendek, tapi kita betul-betul memahami dulu ke arah mana tatanan dunia ini akan bergerak. Nah, mungkin itu. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya, beberapa usaha mengalami masalah dan beberapa mengalami kebangkrutan. Ketika kita melihat bisnis kita tidak sesuai dengan kondisi sekarang, apakah perlu banding setir, Pak Sujoko? Di awal tadi saya sempat menyebutkan ada beberapa bidang usaha yang mungkin saat ini sedang naik daun atau dibutuhkan, relatif lebih dibutuhkan dari yang lain-lainnya. Nah, apa yang kita jual, apa yang sedang kita investasikan, itu akan sangat tergantung pada kondisi tertentu. Dan saat kondisi itu berubah, sesuatu yang dulunya itu menguntungkan, mudah untuk mendapatkan revenue, sekarang berubah menjadi sangat sulit. Nah, secara logika, kalau kita lihat, banyak orang yang memutuskan berbisnis sesuatu itu tidak dengan pertimbangan yang mindful, tapi lebih ke arah ikut-ikutan, tanpa betul-betul memahami apa yang menjadi kondisi satu bisnis jadi sukses, dan kondisi apa yang menyebabkan yang lain tidak sukses. Kita, bisnis yang apapun itu yang sedang kita pegang, mungkin kita sudah memiliki, istilahnya kalau dalam accounting itu adalah sunk cost. Sunk cost adalah biaya investasi awal yang sudah kita tanamkan dan membatasi kita tidak lagi mudah bagi kita untuk switching dari satu bidang usaha ke bidang usaha yang lainnya. Nah, sunk cost ini, ya, sunk cost ini juga menentukan keleluasaan kita dalam switching. Kalau memang kita itu tidak mudah untuk melakukan switching, maka mungkin bisnis ini bisa disampaikan dengan cara-cara yang lain, delivery-nya, atau pemasarannya, atau apapun juga. Jadi, sebuah sikap di mana kita memutuskan untuk banting setir, itu juga tidak semudah itu. Kita harus melihat apakah masalah yang kita hadapi ini akan sifatnya itu dalam bisnis itu jangka panjang atau jangka pendek saja. Kalau itu jangka pendek, apa sementara yang bisa kita lakukan agar cash flow paling tidak bisa positif. Seperti perusahaan garment nggak mungkin memproduksi fashion, produk-produk fashion. Produk apa yang bisa diproduksi? Ya, mungkin masker. Nah, itu switching. Banting setir itu mungkin beda lagi artinya. Banting setir itu mungkin dari core bisnisnya A, kemudian ditutup, bangun lagi B. Kalau itu terus-terusan kita lakukan, itu resikonya akan sangat besar. Mungkin kita bisa memaksimalkan juga apa yang bisa kita lakukan saat ini dengan kondisi yang ada. Itu mungkin. Ya, mungkin saya menyambung sedikit Pak Sujoko mengenai pertanyaan ini. Jadi kan Pak Sujoko menyatakan bahwa kadang itu kondisi yang kita susah untuk switching itu kan dari kita sudah investasi seberapa besar di sana, istilahnya seperti itu. Kalau
faktor kira-kira kalau lack of skill gitu gimana Pak Joko? Jadi misalnya kita memang mau sih, kita mau merubah untuk jenis usaha tertentu apa segala macam, tapi karena skill saya nggak di situ atau mungkin bakat kita nggak di situ, mungkin itu bisa jadi dari pikiran kita juga ya Pak Joko ya, bisa jadi seperti itu. Nah ini gimana cara kita menganalisa seperti ini dengan jangka waktu yang seharusnya kita memang lihatnya harusnya jangka jauh, tapi kan kita melihat bahwa wah ini yang penting cash flow-nya tadi ya harus positif dulu. Nah itu jangka pendek dan jangka panjang itu seperti apa kita nanti Pak Joko? Ya, jadi gini, eh sebenarnya itu gini, ada produk yang relatif itu tidak lebih durable atau tidak lekang oleh perubahan zaman. Itu pasti produk-produk yang berhubungan dengan tiga kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan. Produk yang orientasinya pada sandang, pangan, papan, itu ada yang investasi awalnya gede, ada yang investasinya mungkin tidak seberapa besar. Sehingga istilahnya kalau dalam bisnis itu adalah barrier to entry dan barrier to exit. Kendala untuk masuk dan kendala untuk keluar itu beda-beda. Tapi kalau itu berhubungan sandang, pangan, dan papan, maka kita lebih bisa untuk mempertimbangkan berbagai hal yang berhubungan dengan mengubah metode saja. Jadi metode penjualan, metode delivery-nya, metode pembuatannya, metode perhitungan insentif atau kompensasinya bagi karyawan kita. Nah, bicara metode, karena bisnis ini sendiri relatif lebih bertahan karena dari kebutuhan pokok manusia. Namun, jika bisnis itu merupakan turunan, katakan bisnis hiburan, seringkali justru bisnis-bisnis sifatnya turunan ini itu masih tidak setinggi biaya investasi awal atau sang kosnya, tidak setinggi tiga bahan pokok tadi. Misalkan kita punya rumah ditutup ya gampang. Kita tidak terlalu membuang atau mengorbankan banyak uang untuk event organizer itu. Nah, karena itu, bisnis-bisnis yang merupakan turunan ini, itu kita mungkin bisa mempertimbangkan pada satu, kalau tetap mau ngotot di bisnis itu berarti nilai tambahnya apa? Tentunya nilai tambahnya harus berbeda dengan nilai tambah yang sebelumnya ditawarkan oleh produk kita. Kalau kita sendiri tidak bisa memberikan nilai tambah itu, maka mungkin skillnya. Apakah skill kita yang selama ini itu yang kurang efisien, kurang terampil, dan itu masih bisa diperbaiki lagi, atau mungkin kalau kita menyadari dalam SWOT tadi di awal, kita memang weakness-nya sudah terlalu tidak bisa diatasi lagi, ya mungkin kita switching kita pindah core business saja. Jadi artinya apa? Artinya coba perhatikan ya time frame yang kita miliki dalam jangka pendek itu mungkin setahun, dalam jangka menengah mungkin 3 tahun, katakan demikian, dalam jangka panjang mungkin lebih dari 3 tahun. Apakah bisnis kita ini sedang turun dalam jangka pendek saja, tapi bisa bangkit dalam jangka menengah, ataukah sekarang ini tinggal sisa-sisanya saja, dalam jangka menengah bisnis ini sama sekali sudah tidak relevan, atau dalam jangka pendek dan jangka menengah sulit, tapi dalam jangka panjang ini akan menjadi lebih relevan. Nah, di situ kita bicara soal kekuatan model yang kita miliki. Ada satu contoh yang menarik begini. Saya punya seorang teman, dia itu sudah merintis homeschooling itu sejak lama. Apakah bicara untung? Tidak. Sama sekali tidak. Kenapa? Karena orang kita masih sangat sulit menerima homeschooling.
Jadi sudah bertahun-tahun beroperasi ya. Bisa Pak Po aja sudah untung. Pak Po artinya BP ya, yang dia keluarkan dan sebagainya. Tapi keberadaan dari new normal ini justru di luar dugaan, membuat peminat homeschooling ini jauh meningkat. Nah, dia bisa menahan bisnis homeschooling itu walaupun rugi dalam waktu bertahun-tahun karena apa? Dia tidak mengandalkan satu bisnis itu saja, tapi dia punya banyak lini bisnis yang lain. Homeschooling itu hanya sebagai sebuah eksperimen di masa lalu. Sekarang justru homeschoolingnya dia itu lebih memberikan hasil signifikan kemajuannya, sedangkan bisnis-bisnis yang lainnya sebagian merosot. Jadi apapun yang terjadi itu pasti akan selalu berubah. Tinggal kita bisa dengan mindful kita melihat dalam perspektif jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Gitu. Mitos ketiga adalah segala sesuatu di dunia ini adalah bentuknya zero sum game. Zero sum game itu permainan jumlah nol.